Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Tentunya di bulan suci Ramadan ini, bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang tidak, ya itu sudah beda-beda lagi ya. Dalam kesempatan video kali ini kita jumpa kembali. Saya akan membuat sebuah video, yaitu membuat kusen pada keadaan kayu yang tidak lurus, atau bisa jadi dikatakan sebuah kayu yang melintir, baling, atau entah apalah bahasa lainnya. Pada intinya kayu itu tidak lurus, dan tentunya kita akan sulit mencari kedataran dari bidang kayu tersebut atau di sebatang kayu yang akan kita buat kusen tersebut. Nah, ini mohon maaf tentunya sebelumnya, tutorial ini atau video ini saya buat tentunya khusus bagi pemula, seperti saya contohnya sendiri ya, bagi pemula. Dan saya mohon maaf pada yang telah senior. Kalau kita berbicara kepada senior, tentulah mereka lebih dahulu dari kita, tidak perlu lagi mungkin untuk trik atau cara yang seperti saya lakukan ini. Di sini kan kawan, saya untuk meluruskan sebuah bidang kayu atau sebatang kayu yang tidak lurus, baling atau melintir, bahasa lainnya apalah ya, itu saya tidak luput menggunakan alat ya, ada alat bantu berupa water pass ya, water pass. Nah, ini contohnya. Saya dalam meluruskan kayu, agar kayu yang melintir atau baling tersebut, entah itu kayu, sebidang kayu atau selebaran papan, untuk mencari kedatarannya saya tidak luput menggunakan water pass ini, dengan tujuan agar kayu yang kita serut atau papan yang kita serut maupun kita suguh tersebut jadi lurus. Untuk kedatarannya tentulah akan menemukan hasil yang pasti, yang positif, dan tidak melintir seperti sebelum kita serut ataupun sebelum kita suguh. Nah, di sini kan kawan, sekali lagi saya katakan ini khususnya pemula ya, atau junior. Mohon maaf kepada senior, tentu mereka tidak menggunakan ini lagi. Saya menggunakan alat ini ya, water pass ini, yaitu untuk meluruskan sebidang kayu ataupun selembaran papan. Jadi saya tidak luput menggunakan ini agar hasilnya pas, pasti, positif, sesuai yang diharapkan. Nah, ini contohnya kawan-kawan, saya sudah siapkan sebatang kayu ya, sebatang kayu untuk kusen jendela, Jadi kayu ini, keadaan posisi kayu ini tidak lurus ya, melintir seperti yang terlihat di video ini. Nah, jadi tentunya kalau bagi kita pemula akan sulit mencari kedataran dari kayu ini. Beda halnya dengan yang senior, mungkin dengan pandangan mata mereka yang sudah senior-senior ya, tentu hal ini tidak susah bagi mereka. Nah, ini khususnya bagi pemula. Nah, ini contohnya di sini. Jadi bagi saya tentang water pass ini tidak hanya sekedar kita gunakan untuk mencari rata-rata ketinggian atau kerendahan dari sebuah pondasi atau kusen itu sendiri, namun sangat bermanfaat juga bagi saya sendiri tentunya kawan-kawan, untuk mencari kedataran dari sebidang kayu ataupun selembaran papan yang permukaannya tidak datar ya. Nah, seperti biasa halnya kita menggunakan water pass ini pada bidang kusen yang akan kita pasang ataupun pada sebuah pondasi. Jadi tidak beda halnya dalam kita mencari rata-rata pada sebatang kayu ataupun pada sebidang papan ataupun selembaran papan. Nah, di sini kan sudah jelas untuk rata-rata ketinggian air antara sebelah kanan ataupun sisi kiri. Nah, apabila menurut kita sudah benar-benar pas, tidak salah lagi, maka kita tandai ya. Kita tandai seperti ini. Nah, sudah jelas. Tentunya bukan hanya sebelah yang di sini saja, di sisi sini saja ya. Untuk yang di ujung sana pun kita lakukan seperti hal yang sama menggunakan water pass ini. Namun karena kita belum begitu paham untuk kayu, apa salahnya kita menggunakan alat-alat bantu seperti ini. Nah, berikut lanjut yang sebelah sini pun
halnya sama, tidak beda dengan yang sebelah sana tadi ya. Nah ini menurut saya ini sudah pas antara sisi kanan dan sisi kirinya untuk sama tinggi ataupun sama datarnya, maka saya lakukan berbentuk coretan memakai pena, pensil atau yang lain-lainnya. Ini saya anggap sudah pas. Nah ini bisa kita luruskan. Kalau kita menggunakan alat kawan-kawan tentunya sangatlah mudah ya, tidak sulit, tidak susah. Beda halnya dengan senior, mungkin dengan cara mereka memandang itu sudah ditemukan untuk kemiringan ataupun permukaan dari kayu ataupun bidang papan yang akan mereka kerjakan. Jadi mohon maaf ya kepada yang senior. Nah di sini kawan-kawan, apabila kita sudah menemukan untuk rata-rata di bidang kayu ataupun papan tersebut, kita gampang untuk meluruskannya, tinggal kita menggunakan alat lainnya lagi ya. Nah ini tadi yang sudah kelihatan untuk kemiringannya tadi ya, rata-ratanya kita kasih tanda agar tidak susah pengerjaannya. Begitu juga yang sebelahnya ya, kita kasih tanda kawan-kawan. Nah apabila kita sudah kasih tanda tersebut, tinggal selanjutnya kita menggunakan alat lain, yaitu menggunakan benang atau penggaris atau roll atau apalah bahasa lainnya ya, agar kita mudah dalam melaksanakan penyerutan atau penyuguhan pada sebatang kayu ataupun pada sebidang papan yang akan kita serut, begitu kawan-kawan. Nah di sini saya menggunakan yaitu benang, kalau bahasa di sini ini namanya benang sifat ya, benang sifat. Nah, untuk meluruskan pada bidang kayu. Jadi tujuannya agar kita tidak susah untuk mencari rata-rata dari kayu ini tadi. Nah, ini untuk yang sebelahnya kawan-kawan, sama halnya dengan yang sebelahnya. Tentu kita tetap menggunakan sebuah benang ini tadi, benang sifat, menggunakan penggaris panjang atau roll atau apalah alat lainnya yang kita punya ya kawan-kawan. Nah, ini yang sudah sebelahnya, kita lanjut yang sebelahnya lagi. Kita pasang kembali benang sifat ini. Ya, selesai ya kawan-kawan. Dengan kita menggunakan alat seperti ini, baik waterpass ataupun menggunakan benang sifat ataupun roll penggaris atau bahasa lainnya, dalam hal kita melakukan penyerutan nanti tentunya hasilnya akan pasti dan positif, dan pastinya kita tidak akan terkecoh oleh pandangan mata kita sendiri. Maklum ya, namanya penglihatan, karena yang dibuat oleh tangan manusia itu belum tentu bisa sebagus buatan pabrik ya, buatan pabrik. Bagaimanapun hasilnya, tentunya yang namanya olahan tangan, kalau kita kurang alat, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan kawan-kawan. Baik kawan-kawan, setelah ini kita akan melakukan penyerutan atau penyuguhan pada sebidang kayu yang sudah kita kasih tanda, yaitu benang tadi ya, pakai benang sifat. Ini nampak ya, kurang jelas mungkin di HP kawan-kawan. Nah di sini nanti kita tinggal melakukan penyerutan atau penyuguhan pada sebatang kayu ini atau pada sebidang papan. Kita tidak akan lagi terkecoh dengan bentuk kayu tersebut. Sudah pastinya kita menyuguh ataupun menyerut dari kayu, dari sebatang kayu ataupun sebidang papan, tinggal mengikuti benang hitam ya atau warna lain, tentu akan menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Nah di sini karena kayunya agak putih ya kawan-kawan, agak nampak hitam-hitam pada bekas benang yang saya benang tadi ya kawan-kawan.
Begitulah kawan-kawan untuk melakukan penyerutannya. Tentu saya tidak membagikan video lagi di bidang penyerutan ataupun penyuguhan. Bagi kita pemula mungkin sudah terbiasa ya melakukan penyerutan ataupun penyuguhan pada sebidang kayu. Beda halnya kawan-kawan dengan kawan-kawan kita yang sudah senior, tentunya kita pun tidak luput minta ilmu ataupun pengalaman dari mereka. Terima kasih kawan-kawan, video saya sampai di sini untuk kali ini. Tentunya dalam sama-sama kita mendirikan sebuah channel, kita tidak luput ya untuk saling dukung-mendukung, support, saling subscribe, like dan komen supaya tambah berkembang. Kita sama-sama bisa melanjutkan apa kegiatan kita agar menjadi sukses sama-sama ya kawan-kawan. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah subscribe dan mohon dukungannya pada kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Demikian dari saya Anu Mebel dalam kesempatan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat beraktivitas. Semoga apa saja yang kita kerjakan menjadi keberkahan yang membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin.